Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya kedatangan tamu dari Badan Riset Inovasi Nasional, Bapak Dr. Ian Turyana, pakar alat pendeteksi tsunami. Terima kasih Pak Dr. Ian atas kedatangannya ke studio kami. Podcast Bicara Iptek. Iya, Kita hanya bicara iptek, tidak bicara lain. Ya. Bagaimana pengembangan iptek di tanah air. Selamat dulu Pak. Oh ya, Terima kasih. Pada episode kali ini kita akan menampilkan tema sistem pendeteksian kejadian bencana tsunami di Indonesia. Ya. Kalau orang dengar kata tsunami, orang kaget kan? Ya. Ada gempa, ada tsunami. Tapi ini bagaimana membuat terancang bangun alat pendeteksi tsunami ya. Untuk monitoring ya. Kalau ada tsunami dalam waktu kita perlu beberapa detik misalnya atau menit untuk mendapatkan informasi seperti itu. Ya. Nah, ini menghadirkan pakarnya ya, pakar rancang bangun alat pendeteksi tsunami. Untuk itu sebelum kita berbicara jauh, mungkin sedikit biodata singkat ya. S1, S2, S3 itu aja dulu, nanti dalam perjalanannya baru kita explore ya pekerjaannya apa Bapak ya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Sadli. Suatu kehormatan bagi saya untuk diundang di podcast Iptek ini dengan pakar Iptek Pak Sadli. Jadi mungkin singkatnya saja mungkin ya, kalau SD sampai SMA saya di Bandung ya. Dan, orang Bandung ya? Orang Bandung saya Pak. Setengah Banten juga Pak, maka saya pakai batik Baduy ini. Oh gitu? Oh ada Bantennya juga ada ya? Ada Bantennya juga. Kemudian saya pertama kuliah di Politeknik ITB ya. Politeknik ITB itu di mana itu? Sekarang namanya Polban ya. Politeknik Bandung. Bandung tahu, ya, saya tahu. Nah, tapi S1-nya sih di Perancis, jadi beasiswa Pak Habibie. Jadi belum selesai, Polteknya selesai. Terus lanjut ke beasiswa Pak Habibie. Ya. Dan terus melanjutkan lagi di ITB ya, kembali ke ITB. Dan tahun 2007 saya mulai gabung dengan project Tsunami Early Warning System di BPPT, yang pada waktu itu programnya adalah membuat buoy pendeteksi tsunami. Tahun 2007 saya mulai gabung. Startnya 2006 ya program itu, tapi saya gabungnya di 2007. Dan tahun 2010 saya menjadi Chief Engineer di program itu. Dan tentunya sebagai Chief Engineer saya harus mempelajari bidang-bidang lain, meskipun bidang saya basicnya kuliahnya itu elektro, tetapi saya harus mempelajari bidang-bidang lain juga sebagai chief engineer, terutama dalam pendeteksian tsunami-nya, prosesi segala macam ya. Kalau itu memang elektro ya, tapi tapi saya harus juga mempelajari mempelajari bagaimana tentang sistem kelautannya, karakteristik dari tsunami, mekaniknya, karakteristik tsunami dan sebagainya yang berhubungan dengan pendeteksian tersebut begitu. Oh ya, jadi di Prancis ya, berapa tahun di Prancis? 2,5 tahun. 2,5 tahun ya. Di Parisnya atau di Grenoble. Oh iya. Iya, benar-benar. Jadi mendalami sistem itu ya. Ya, mungkin itu singkat ya, biodata singkat, dan sekarang kerja di Badan Riset Inovasi Nasional ya. Sebagai periset. Iya. Ya. Periset. Dulu Praekayasa ya. Ya sebenarnya kalau dari jabatan fungsionalnya masih Praekayasa ya. Iya Pak, Dr. Ian, sebelum kita lanjut, sebenarnya kan pemirsa ini kan berbagai level ya. Belum tentu orang semua mengerti bagaimana membuat sistem pendeteksi tsunami. Ya bisa nggak dijelaskan gitu, sistem pendeteksi tsunami itu seperti apa sih, yang barangnya itu yang mau tsunami itu kan kejadian kan, gelombang tinggi kan. Nami gelombang, pelabuhan kan, itu bahasa Jepang kan ya. Kan gitu. Nah, ini kan yang membuat alatnya gitu kan, supaya kalau ada tsunami akibat gempa tektonik misalnya, bisa terdeteksi sebelum sampai ke daratan misalnya atau melanda ya. Betul itu. Nah, Pak, ini kan paling penting kan buat masyarakat, tapi masyarakat banyak belum paham gitu. Ya. Bisa dijelaskan nggak sistem pendeteksi tsunami seperti apa? Kenapa Indonesia perlu pendeteksi tersebut?
Ya. Urgensinya lah seperti apa gitu ya. Ya, ini perlu saya tekankan juga kata pendeteksiannya itu ya Pak ya. Jadi yang namanya mendeteksi itu kejadian tsunami-nya sudah ada. Nah, jadi ditangkap oleh alat itu. Ditangkap. Kemudian disebarkan informasinya ke penduduk di pinggir pantai sebelum tsunami-nya datang. Nah, perlu waktu berapa lama itu? Mungkin tergantung dari posisi pendek ya Pak sekali ya, tergantung lokasi di mana ya. Jadi makin banyak pendeteksi itu dipasang, maka akan makin mudah atau makin dekat dengan sumber tsunami-nya ya. Kalau misalkan terlalu jauh bisa-bisa, atau terlalu sedikit bisa-bisa tsunami-nya sampai ke darat dulu sebelum sampai ke alat tersebut. Betul. Nah, ini perlu ditekankan tentang kata pendeteksian itu karena ya di masyarakat kadang-kadang suka ya, di Indonesia banyak hoax ya Pak ya. Besok ada tsunami. Iya. Tahu Tanggal dari mana sekian dia, ada ya? tsunami, padahal belum ada teknologi sampai sekarang yang bisa mendeteksi memprediksi gempa kapan terjadi gempa atau tsunami gitu ya. Dengan gempa itu akan berakibat bisa ada tsunami, bisa tidak kan? Iya, begitu. Dan tsunami tidak harus selalu oleh gempa, Pak. Ya. Seperti kejadian di Selat Sunda ya. Seperti di Selat Sunda dan di Selat Sunda itu bukan karena gempa kan, tapi karena longsoran Gunung Anak Krakatau ya. Ya, itu makanya perlu pendeteksian tsunami karena ini alat ini bisa untuk mendeteksi juga bukan akibat gempa. Apapun. Semua. Baik yang teknik justru maupun ini yang ditunggu. tidak teknik. Karena di dunia itu belum ada yang bisa mendeteksi tsunami akibat non gempa, non tektonik. Kalau gempa sudah. Kalau gempa Indonesia Tsunami Early Warning System sudah oke. Ya. Tapi kalau yang bukan diakibatkan oleh tektonik itu belum ada. Di dunia ini Jepang pun belum ada. Ada Pak, sudah sebenarnya. Jadi kita justru belajar dari Amerika dan seperti apa itu contohnya? Ya buoy pendeteksi tsunami itu sudah ada jadi bahkan di Amerika dari sejak tahun 70-an itu sudah ada. Maksud saya tadi bukan alatnya, tapi kejadian tsunami itu kan ada dua. Betul. Tsunami diakibatkan oleh gempa tektonik betul. Ignatius Indonesia punya di BMKG sudah tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau ada tsunami yang diakibatkan bukan oleh gempa, itu belum ada teknologinya di dunia ini. Sangat jarang. Di dunia pun belum ada gitu yang ini. Jarang nah, kalau kita bisa bikin itu, luar biasa sekali nih. Akan jadi contoh oleh negara-negara lain kan. Ya silakan teruskan Pak. Jadi Indonesia itu kan bisa dibilang yang memproduksi tsunami-nya ya gitu. Itu istilahnya itu near field tsunami. Jadi singkat sekali itu ya. Iya, singkat sekali. Jadi begitu ada pengumuman dalam beberapa menit masyarakat itu harus sudah bisa mempersiapkan diri dalam arti mempersiapkan diri evakuasi atau apalah gitulah ya. Kalaupun bertahan kan sekarang ada sistem menghindari tsunami itu bukan evakuasi tapi justru turun ke bawah. Jadi ada suatu bunker yang dia tahan air. Itu lebih aman malah seperti itu. Gitu. Jadi kan, ada dua Pak, bisa naik, bisa turun. Itu hal lain yang penting yang salah itu kalau tidak disiapkan. Yang sekarang kita bicarakan adalah bagaimana menyampaikan informasi itu melalui alat pendeteksi ini. Itu yang mungkin masyarakat awam paham ya, bahwa tsunami itu sudah ada tapi bisa dideteksi sebelum sampai ke daratan kan begitu kan. Harus siap-siap tuh selalu kalau maksudnya itu kalau tinggal itu. Di pantai ya kalau ada. Iya, berarti masyarakat pesisir bisa evakuasi segera gitu ya. Kalau ada gempa yang memang ada potensi tsunami ya segera evakuasi saja gitu, jangan tunggu petugas gitu ya. Iya, dan sebaiknya ada drill ya kalau di masyarakat tuh latihan. Jadi itu yang perlu kayak di Jepang ya. Dia kan seperti Jepang tuh. Dia belajar drill. Kita juga ada drill tapi tidak terlalu sering gitu ya. Jadi memang kadang-kala sudah terjadi lupa. Gila terjadi panik. Atau jalan yang menuju bukitnya sudah ada tertutup tanaman gitu kan. Kalau di Jepang dipelihara terus jalur evakuasi. Makanya BMKG itu kalau ke daerah itu kita harus selalu cek itu jalur evakuasi itu. Rambu-rambu ya. Kalau itu sudah hilang bahaya, orang nggak tahu mau lari kemana kan seperti itu. Iya Pak Dokter Ian, ini bisa nggak dijelaskan secara singkat bagaimana kondisi saat ini di Indonesia dan apa permasalahannya terkait dengan alat pendeteksi tsunami ini? Kondisinya saat ini kita punya apa sih? Sehingga kalau misalnya BMKG mengeluarkan peringatan dini, ada gempa besar, ada potensi tsunami, alat itu yang bekerja itu untuk mendeteksi tsunami itu di laut itu
bagaimana kondisinya saat ini gitu ya. Ya. Dan apa masalahnya kalau misalnya ada masalah gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau kita bicara tsunami, masyarakat Indonesia itu mengenal, bukan seluruh masyarakat ya, lebih perhatian ke tsunami itu sejak tahun 2004 kan. Kalau Setelah dulu Aceh. ya, setelah Aceh. Iya. Kalau sebelumnya itu bahkan yang nama tsunami itu banyak yang tidak tahu juga Iya, ya. betul. Iya, Ya kan? memang kita nggak tahu Itu ya. shock tahun 2004 itu kaget semua masyarakat. Setelah 2004 ada Inatius dibangun kan Iya, kan gitu. betul di Pak. BMKG. Pemerintah juga mulai sadar tuh tahun 2004 itu apa namanya? Setelah Aceh 2008 diresmikan di BMKG itu Inatius. Ya. Oleh Presiden Pak SBY. Pak SBY tahun 2008 ya. Nah, tahun 2006 itu di BPPT mulai program untuk membuat pendeteksi tsunami yang Oh, 2006 itu mulainya? Ya, 2006 mulainya. BPPT ya yang leading ya? Ya, BPPT yang leading itu. Dan itu sudah bekerja sama dengan BMKG bahwa datanya akan dikirimkan ke BMKG. Artinya versinya itu kalau nggak salah ada berapa versi itu? Sekarang sih sudah versi 3. Versi 3 ya? Jadi versi 1 itu adalah memodifikasi buoy yang lain untuk menjadi pendeteksi tsunami. Versi kedua itu adalah memang buatan kita sendiri si buoy-nya itu, dan versi ketiga adalah modifikasi disesuaikan dengan pengalaman-pengalamannya yang sebelumnya. Didukung oleh kapal riset Barunajaya untuk upload untuk deploy-nya. Deploy-nya ya. Oh betul. gitu ya. Barunajaya yang milik BPPT. Sekarang masih ada ya? Dibelinya. Sekarang masih ada kan? Tapi sudah tua. Ya, sudah tua dan kalau tidak salah BRIN juga ada kapal baru ya? sedang mengusahakan kapal baru, tapi saya tidak tahu juga ya kapan kapan akan bisa beroperasinya. Sekarang ini kapal itu sebanyak yang rusak juga ya, karena memang sudah umur tua, juga. ya, sudah umur. LIPI punya baru aja 10 kan. 8 LIPI ya. Barunya 8 ya. Oh gitu ya. Jadi permasalahan yang krusial apa kira-kira? Permasalahannya itu gini. Kita tadi saya sebutkan sadar ya, begitu ada kejadian, wah semua dibuat buoy dan sebagainya. Tapi kemudian lama-kelamaan terlupa pemeliharaannya, tidak ada biaya pemeliharaan maksudnya. Tidak ada biayanya dan sebagainya, sehingga buoy yang kita tahu ya namanya buoy itu sudah tahu lah semua orang bahwa itu ada vandalisme dan sebagainya, dan kalaupun tidak ada vandalisme juga setiap tahun harus diganti ya, sehingga pada waktu itu rencana kita tahun 2006 ya, kita punya plan gitu untuk memasang 23 buoy di seluruh wilayah Indonesia. 10 ada sumbangan dari Jerman, 2 dari Amerika, dan 11 buatan Indonesia sendiri. 3 generasi 1 dan 8 generasi. Kita kayak reverse engineering gitu ya. Di generasi 2 gitu. Dan sayangnya dengan armada yang kurang ya, dan juga dengan tidak tercapai lah 23 dalam waktu bersamaan itu. Jadi paling hanya ada beberapa saja gitu, karena kita harus mengganti. Kemudian kalau begitu ada vandalisme kita harus ambil, perbaiki dan sebagainya. Tapi karena dananya kurang ya, yang diperbaiki itu lama kelamaan tidak bisa lagi diperbaiki kan karena suatu alat elektronika itu kan ada lifetime. Iya kan? Ya, jangan sampai kita bikin satu buoy itu kita mau untuk selama-lamanya gitu kan, tidak bisa seperti itu kan. Betul. Misalnya 10 tahun atau 5 tahun. Setelah itu kan harus ganti kan yang baru. Betul. Nah, itu memang harus ada anggaran memang kan. Betul Pak. Dan karena kalau nggak mungkin dong alat itu untuk keselamatan kok masa mau bertahun-tahun nggak diganti gitu kan. Iya, betul. Jadi memang perlu dana. Tapi menurut Pak Dr. Ian, status saat ini bagaimana di Indonesia gitu kira-kira? Kan sejak beberapa tahun lalu itu kan ada program itu kalau nggak salah yang dikelola oleh BPPT ya. BMKG dapat seismograf, menambah 198 seismograf. Kemudian ada BIG, penambahan tide gauge untuk mendeteksi kalau ada tsunami di laut ya. Perubahan tinggi muka air laut. Kemudian BPPT kan dapat anggaran untuk bikin beberapa instrumentasi ya. Misalnya ada buoy, kemudian inabui namanya, ada CBT cable base, ada tomografi kalau nggak salah juga ada, ya kan? Betul. Itu bagaimana gitu? Ya, jadi begini Pak. Kan sudah dimulai kan ya, sebenarnya. Itu
tahun 2006 dimulai, kemudian pemeliharaannya kurang dan sampai tahun 2017 itu sudah tidak ada lagi buaya yang Betul, di laut, ya. mulai Dan 2019. Itu, ya, 2017 sudah ada tuh. Sudah tidak ada, tapi program ketika 2018 terjadi lagi gempa besar. Gempa di Palu dan tsunami Iya, ada tiga selama Sunda, Palu dengan Lombok. Lombok itu juga termasuk. Makanya kita ajukan Perpres 93 tahun 2019 terkait dengan penguatan Pak, Inatius. betul, Pak. Makanya ada anggaran untuk BMKG penambahan 194 seismograf. Ya. BPT membangun Sistem yang baru di laut, lagi, sistem deteksi di laut. Big tide gates itu maksudnya itu mulai 2019 itu sebenarnya. Iya. Padahal sebenarnya saya dari tahun 2017 tuh sudah datang ke BMKG waktu itu. Iya, kita sudah memberi warning kan supaya ayo kita bangkitkan lagi. Tapi ternyata harus ada tsunami dulu baru bangkit lagi ya Pak ya. 2018 kan kita babak belur 2018 ya. kan terjadinya itu kan. Padahal di 2017 saya akhirnya 2019 yang 2018 kejadian besar itu, makanya kami di BMKG berjuang, alhamdulillah ditandatangani di Presiden Perpres. 2019 itu kita sudah mulai lagi dan kita sudah sampai pada tahun 2021 akhir itu kita ada buoy 6 yang 6 yang dibuat diproduksi. Diproduksi. Iya, tahu. Di selatan Jawa itu dan satu kabel di Labuan Bajo. Cuma sayangnya meskipun itu Perpres ya ternyata juga bisa juga ya tidak dilaksanakan, itu saya cukup kaget juga gitu ya. Nah, sehingga sekarang ini sudah tidak ada buoy yang di laut ya. Nah, tapi yang sistem kabel di Labuan Bajo itu masih beroperasi. Ini kenapa masih bisa beroperasi? Karena masih beroperasi berarti datanya masih masuk ke BMKG. Data masih masuk. Kita kan punya jaringan itu jalur yang kita sudah bikin. Ya, datanya masih mengalir karena sistem kabel ini meskipun pembangunannya mahal, tetapi pemeliharaannya itu mudah dan murah. Itu yang penting itu pemeliharaan kan? Pemeliharaannya itu mudah-mudah. Kita kan agak susah ya dan pemeliharaan. Makanya lebih cocok sebenarnya sistem kabel ini. Sekali dibangun memang mahal, tapi setelah itu mudah pemeliharaan, datanya mengalir terus. Tapi sebenarnya ada juga yang murah Pak, ada di Krakatau. Kita pasang itu ya? Ya, dipasang juga di semacam namanya tsunami gates ya? Ya, tide gates yang di-upgrade lah ya untuk jadi pendeteksi tsunami. Iya, kalau kita sebut biasanya tsunami gates. Tsunami gates lah ya seperti itu. Jadi harus ada pulau dulu antara sumber tsunami dengan masyarakat yang dilindunginya atau pantainya. Di sini ada pulau. Nah, itu baru bisa dipakai seperti itu. Kalau memang ada pulau antara seperti itu ya kita tidak perlu membuat yang mahal-mahal, cukup yang murah itu aja. Iya, karena ada pulau sebagai barrier kebetulan pulau kosong juga di situ pulau kan. Kosong jadi, ya. Dan sehingga kita bisa pasang di situ. Betul. Jadi untuk Krakatau ya sudah lumayan lah aman gitu. Jadi kondisi saat ini yang masih beroperasi itu adalah INACBT ya. INACBT dan yang Puma itu ya, istilahnya Puma ya. Puma itu ya istilahnya murah itu ya. Tsunami gates bisa itu kita itu kan. Ya. Nah, ini kalau kita lihat kondisi saat ini kan permasalahan yang tadi bahwa bilang itu bahwa memang negara kita itu kan memang ring of fire ya. Ya, betul. Kalau kita lihat data di BMKG itu hampir setiap hari ada gempa. Ya, betul. Kita record semua itu ada di atas 5, di bawah 5 gitu ya. Dan sampai saat ini BMKG itu dalam sistem memberikan informasi gempa atau ada tsunami itu masih menggunakan decision support system yang kita sudah kembangkan sampai 22.000 atau lebih mungkin skenario. Ya. Jadi apapun selalu gempanya, kalau selama gempa tektonik itu tidak ada masalah. Ya, betul. Kalau ada potensi tsunami dengan karakteristik begini-begini pasti keluar. Ya. Tapi yang masalah itu kalau tidak ada gempa ada tsunami. TNT ya, tsunami non tektonik. Nah, makanya kita bikin INA TNT namanya. Nah, INA TNT itu di BMKG, kemudian yang tadi Puma itu di teman-teman di luar ya. BPT juga kembangkan seperti itu. Dan saya pikir itu penting karena nggak usah yang mahal-mahal kan. Kita yang murah-murah aja, kita produksi banyak, kita sebar kemana gitu kan, sesuai karakteristik pantai misalnya bagaimana gitu. Harus ada pulau, ada apa kita dipasang. Kan gitu. Apalagi sekarang ada near field tsunami kan. Iya, betul. Kita belum sempat ini sudah tsunami sudah datang gitu. Belum sempat apalah ya. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat perkembangan lingkungan strategis, kan bukan cuma Indonesia kan negara rawan gempa tsunami. Negara lain juga ada, apalagi Jepang kan baru-baru ini kalau kita lihat kan. Luar biasa kan di atas 7 itu.
Kalau kita lihat di luar itu, bisa nggak dikasih contoh yang singkat gitu ya? Bagaimana sih mereka, misalnya Jepang, India, atau yang lain yang ada dampak gempa tsunami ya? Itu gimana mereka gitu? Jepang lah misalnya, kan dia kalau nggak salah alat itu banyak sekali sampai ribuan kan? Betul. Mereka tapi tetap aja bobol gitu kan kalau ada tsunami kan? Salah perhitungan ya. Tetapi nol yang meninggal, nyawa tidak ada yang meninggal waktu kemarin di atas itu. Iya, yang harta benda banyak tapi nol yang korban. Itu yang waktu di utara itu di Sendai. Di Sendai. Ada juga korban banyak, Pak. Yang sebelumnya, tapi yang itu. setelah itu korban harta banyak, tapi jiwa nol. Ya. Itu, dan bandaranya orang berlindung lah pokoknya. Nah, kita kan inginkan zero victims kan. Ya, Nah, itu bagaimana? Bisa nggak kasih contoh misalnya? Ya. Apakah kita memang tidak, sistemnya masih jauh dari mereka atau bagaimana gitu? Ya, Menurut Bapak tentang deteksi tsunami. sebenarnya untuk kita bisa membuat alat-alat yang canggih seperti itu, SDM kita sudah cukup sih, Pak. Jadi teman-teman saya kan belajar di Amerika ya tentang buoy. Saya sendiri ke Jepang belajar tentang buoy dan sistem kabel untuk kita implementasikan, dan berhasil kita buatkan di sini, baik sistem kabel maupun sistem buoy di Indonesia. Itu padahal itu high tech tapi kita berhasil. Nah, negara-negara lain juga sama seperti itu, Pak. Seperti tadi sebelum, kalau Amerika dan Jepang sudah dari dulu ya. Nah, sejak tahun kejadian 2024 itu juga negara-negara lain mulai sadar ya. Mungkin kita ambil contoh seperti India, dan itu mereka sudah bisa membuat buoy juga. Oh, mereka membuat buoy juga bisa. Mereka membuat buoy juga. Kalau Australia membeli ya dari Amerika dan memasangnya buoy itu untuk mendeteksi tsunami yang dari Indonesia, gitu kan, di sebelah baratnya, dan sebelah timurnya juga mereka memasang juga kalau ada tsunami dari Pasifik. Sehingga saat ini 3 negara tersebut ya, jadi India, Indonesia, dan Australia itu menjadi Tsunami Service Provider. Tsunami Service Provider yang memberitahu kepada negara lain yang untuk untuk memberikan warning ya ke negara-negara lain. Itu sudah dilakukan, itu bagus. Ya, memang itu sudah jadi program internasional. Dan Indonesia sebenarnya berpotensi untuk mengekspor sebenarnya teknologi ini, Pak. Jadi saya sendiri pernah dihubungi oleh teman yang mempunyai saudara di Timor Leste di sana. Oh iya, Timor Leste perlu. Timor Leste itu ingin membeli buoy dari Indonesia, kan tahu kan bisa membuat. Tapi permasalahannya kita kan pernah sempat ada kemudian menghilang ya. Kita takutnya kalau sudah jual tapi kita tidak bisa sustainable gitu ya, tidak menjamin sustainable-nya. Nah, itu apa yang akan terjadi? Karena Timur itu inginnya membeli buoy-nya, tetapi sistem pendeteksiannya, sistem penerima data dan sebagainya akan numpang dengan Indonesia. Itu sehingga kita belum berani sih untuk ekspor seperti itu. Jadi kalau satu sistem paket, misalnya Filipina mau membuat sistem sendiri, kita bisa menjadi membuatkan lah di sana, dan kita juga perusahaan swasta kita ya ini bisa membuat buoy untuk mereka dengan desain kita. Di industri swasta itu seperti apa yang sudah ada yang membuat? Jadi sebenarnya atau itu kan kita mau hidupkan. Kita kan ada desainnya dari teman-teman dari Pak Dokter ya. Nah, kemudian desain itu fabrikasinya baru. Ya, fabrikasinya kita sudah bekerja dengan BUMN ya, industrinya ya. Oh ya, bukan swasta nih, BUMN untuk yang buoy ini. Jadi kalau misalkan BMKG mau memerlukan buoy, tidak perlu menghubungi Blin juga, bisa tinggal beli ke PT PAL. Meskipun PT PAL sudah terikat kontrak ya dengan Blin ya. Mungkin dimasukkan di dalam e-katalog misalnya. Ya, kan. seperti itu mungkin tinggal seperti orang itu belanja bisa, aja kan. Mungkin bisa seperti itu. Nah, kerjasama dengan untuk yang kabel juga kita kerjasama dengan swasta, Pak. Jadi yang kabel itu Universitas Hawaii masih jalan. Yang siapa? Mr. Muni. Bruce Howe juga ada. Bruce ya. Bruce Howe ya. Mas jalan. Setahu saya masih risetnya, Pak, tapi bukan untuk digunakan si pendeteksian tsunami sih. Riset di sana riset. Nah, kita memang akan ke sana, Pak, tapi bertahap ya.
Nah, seperti misalkan sistem kabelnya itu kita belum pernah produksi di Indonesia. Kita menantang pihak swasta Pak untuk membuat kabel yang diperlukan oleh itu. Oh iya betul. Dan itu industrinya kita majukan. Dan itu berhasil Pak. Dengan desain kita, kemudian swasta itu membuat dan itu berhasil membuatnya. Kemudian untuk deployment sistem kabel misalkan, itu juga kita menggunakan pihak swasta yang memang berpengalaman dalam laying kabel. Tetapi kan kalau laying kabel saja itu sederhana. Ini laying kabel yang ada di tengah-tengahnya itu sensor. Nah itu suatu tantangan lagi. Tapi ternyata berhasil juga Pak. Berhasil itu? Berhasil Pak. Itu seperti yang di Labuan Bajo itu. Jadi alhamdulillah dengan segala susah payah kita, alhamdulillah teknologi ini bisa kita kuasai. Iya Pak, jadi karena Indonesia itu kan rawan gempa dan potensi tsunami ada. Iya. Pasti besar kan kalau gempanya besar. Maka alat-alat pendeteksi tsunami ini sangat penting, sangat perlu gitu ya. Iya. Kalau untuk di darat, sensor seismograf saya pikir BMKG sudah cukup. Ya. Kita sudah punya hampir 600 seismograf ya. Seluruh Indonesia. Dan setelah kita coba itu kita bisa memberikan info itu 1-2 menit kira-kira. Setelah terjadi gempa, kita langsung kirim ke daerah terdampak ya, BPBD dan sebagainya gitu ya. Ya, betul. Ya bahwa ada begini, kalau ada potensi tsunami maka segera bunyikan sirine misalnya atau lakukan evakuasi gitu. Nah sekarang yang masih lemah itu di laut. Peralatan di laut itu yang masih lemah. Kalau darat saya kira sudah cukup ya. Nah ini betul, di laut ini kita kan memang 2/3 laut kan Indonesia itu. Masa kok lemah gitu misalnya kan. Nah makanya saya bilang tadi itu ada orang bilang buoy banyak di luar pendapat itu terlalu mahal, tidak efektif apa. Ya, mungkin buoy itu tempat-tempat tertentu cocok, gitu kan. Kemudian ada lagi yang lain, kabel base misalnya kan. Kabel juga kan seberapa panjang kabel itu kan begitu. Betul, itu juga cost juga. Kemudian ada lagi Puma ya. Yang IDSL maksud saya itu. Iya, IDSL. IDSL itu teman-teman dari KKP ya, ada dua waktu itu kita koordinasi. Sekarang yang dari KKP-nya sudah masuk BRIN, Pak. Oh iya, presetnya ya. Presetnya kan udah masuk BRIN. Jadi Dr. Samedi kalau nggak salah. Ya, itu masuk BRIN sekarang. Masuk BRIN sekarang. Berarti cocok dong ya sudah. Iya, sudah kita bekerja sama jadinya. Jadi di BRIN ini kumpulan pakar-pakar jagoan-jagoan untuk alat pendeteksi itu udah ngumpul di situ. Nah, Puma itu atau IDSL itu setahu saya itu murah harganya. Ya betul. Jadi Pak. kalau murah seperti itu kita produksi yang banyak saja. Kalau perlu banyak kita sebar ke seluruh Indonesia kan. Ya. Karena kalau murah itu kalau ada gangguan ya ganti lagi yang baru gitu murah. Ya. Tapi kalau buoy susah kan Pak. Lebih mahal. Makanya buoy saya bilang tadi itu mungkin tempat-tempat yang betul-betul dikaji yang cocok untuk buoy ya buoy. Kabel base oke. Tapi ini IDSL atau Puma ini harusnya banyak kayak kacang goreng gitu loh. Iya, jadi seharusnya seperti itu Pak. Dan itu kan untuk rancang bangunnya itu kan tidak sulit kan sebenarnya. Di setiap daerah misalnya di setiap BPBD atau ada kampus di sana, berikan aja kampus yang mendesain gitu kan misalnya. Dan memang bekerja sama dengan kampus Pak. Kampus mendesain, nanti ada industrinya yang membuat gitu. Jangan semuanya di pusat gitu kan. Kan kayak Indonesia luas ini kan. Ya betul Pak. Di Maluku ada Unpati, Patimura. Di Sulawesi ada Unhas, ada Tadulako, ada apa di Jawa apalagi ya. Nah, kita serahkan aja ke universitas itu kan. Nanti kerjasama dengan industri dari lokal membuat kan. Kan betul. Jadi tidak usah semua dari pusat itu konsepnya, strateginya bagaimana. Kan seperti itu kan. Nah itu pendapat Pak Dr. Ian bagaimana kira-kira kalau cara seperti itu. Ini sinergi dan tidak semua dimonopoli oleh pusat karena mumet juga kalau semuanya pusat yang ngurus kan. Iya betul Pak. Jadi kalau lebih bisa dalam hal anggaran, dalam pembuatan kita bisa bagi-bagilah ya. Itu akan lebih bagus lagi, apalagi untuk yang tadi disebutkan Puma itu kan teknologinya mungkin tidak terlalu tinggi dan itu benar Pak, Universitas Lampung itu sudah membuat itu bekerja sama dengan Pak Semedi itu ya, Pak Dr. Semedi untuk membuat itu dan dipasang di Krakatau. Jadi untuk memang melindungi masyarakat Lampung itu untuk keselamatan kan. Nah cuma sayangnya tidak untuk semua wilayah itu cocok. Misalnya untuk di selatan Jawa itu kan tidak ada pulau antara ya. Nah itu terpaksa. Tapi kalau itu oke lah kita buoy mungkin di situ yang di selatan Jawa Megatrust. Tapi daerah lain kan bisa kan banyak sekali yang di timur itu yang paling rawan di Seram di mana.
NTT kan bisa dipakai banyak pulau-pulau kecil juga Pulau-pulau kan. kecil, iya Kan betul begitu. betul. Ya, Artinya itu apa? daerah Alatnya timur. murah, kalau rusak pun buang aja, tinggal ganti yang murah harganya kok. Iya, iya Ketimbang betul. bui kan nggak bisa sembarangan ganti kan. Oh iya itu Kan mahal. luar biasa mahal. Kabel base apa kabel kan Itu juga lebih mahal lagi. lebih mahal lagi. Makanya kita punya perlu roadmap ya. Ya, Kira-kira betul, ini pangsanya di mana, wilayahnya di mana. Saya pikir BPT dulu sudah punya kajian kan. Sudah, untuk sudah. kabel base di mana, untuk bui di mana, untuk alat-alat yang lain IDSL itu di mana kan sudah ada kajian kan seperti itu. Sudah Pak. Jadi tadi ya untuk masalah human resource SDM-nya kita sudah bisa lah membuat seperti itu. Tinggal justru yang menjadi hambatan besar itu sebenarnya continuity ya, keberlangsungan. Karena itu kadang masyarakat Indonesia itu begitu sudah lama tidak terjadi, nah itu lupa lagi. Nah itu sebenarnya yang harus kita bangkitkan lagi, dan tentunya dengan dana yang cukup ya, karena riset yang berhubungan dengan kelautan ya, kecuali yang tadi Puma itu yang murah, tapi yang lain seperti buoy dan kabel itu kan mahal sekali. Jadi mestinya sih pemerintah mengucurkan dana untuk itu ya. Dan juga ini yang agak peliknya itu hubungannya dengan masyarakat Pak, karena kalau kita memasang alat, jangankan yang di tengah laut Pak, yang di darat saja bisa rusak Pak. Iya. Itu masalah vandalisme itu memang Iya, Pak Dr. Iyar yang sampaikan ini itu juga yang dialami oleh BMKG. Di BMKG itu kan seismograf, punya shelter ya di setiap wilayah itu. Kadang-kala baterainya hilang, dicuri. Tapi kami punya strategi pendekatan kepada masyarakat. Jadi kalau kita masang shelter di situ, kita harus mendekati masyarakat, tokoh masyarakat. Kalau perlu dia menjaga, jangan sampai itu hilang. Caranya bagaimana? Saya pernah pengalaman terapinya itu, saya bilang kalau alat ini tidak ada, kalau ada gempa Anda mati semua. Mau mati nggak? Kalau tidak mau mati ya jaga, jangan sampai ada yang ambil, yang curi apa, akhirnya aman. Jadi pendekatan kepada masyarakat itu, dia tahu fungsinya apa itu alat, pasti mereka jaga gitu loh. Ya Pak, sama kami juga Harus melakukan begitu. sosialisasi ya. Jadi kita begitu kita mendeploy suatu buoy ya di suatu daerah, maka di daerah yang dekat dengan buoy itu kita lakukan sosialisasi supaya dijaga dan sebagainya. Dan juga kita tidak hanya dengan masyarakat, tapi juga kita bekerja sama dengan TNI AL dan polisi laut yang berpatroli gitu kan di sana untuk ya penegakan hukumnya lah ya gitu ya. Dan bukan hanya dari segi teknologinya juga kita buat supaya tidak mudah rusak juga buoy kita gitu. Jadi karena gini Pak, vandalisme itu ada dua jenis. Ada vandalisme yang memang dia berniat merusak. Yang kedua vandalisme karena konflik of interest, konflik kepentingan. Misalnya dengan jaringnya nyangkut di buoy. Iya. Nah, nelayan maksudnya. Nelayan itu marah, buoynya dirusak seperti itu. Nah, ini tuh makanya sekarang ini dibuat generasi ketiga supaya ya kalaupun ada jaring kalau misalkan dia tidak terlalu kompleks jaringnya itu bisa lolos gitu. Karena bentuknya kerucut seperti itu ya. Jadi bisa lolos, jadi tidak mengganggu nelayan, dan juga tidak bisa pecah karena tidak menggunakan fiber ya, bahannya lagi bahan yang berbeda yang tidak bisa pecah. Dan juga kalaupun sampai diputus misalnya si buoy itu, kita buat teknologinya supaya kita bisa tetap bisa melacak buoy itu ada di mana. Dan ini kejadian bahwa buoy itu putus dan ternyata kita tidak punya dana untuk kapal untuk mengejarnya, dan sekarang kita tahu posisi buoy pendeteksi tsunami kita sudah ada di Madagaskar. Gitu. Sampai ke sana. Jadi dimanapun buoy itu berada kita bisa lacak. Teknologinya sudah seperti itu. Artinya buoy itu negara lain pun seperti misalnya Jepang, Amerika itu sering juga lepas buoynya.
putus misalnya. Untuk negara-negara maju mereka cenderung tidak begitu mengalami masalah seperti itu. Ya berarti ada sesuatu yang perlu kita pelajari. Ya, sebenarnya begitu. Kan gitu kan? Ya betul sebenarnya. Dan itu sebenarnya untuk generasi kita kan sudah cukup bagus loh. Jadi kalau generasi 2 itu banyak sekali vandalisme. Kabelnya Generasi itu ini ya? kan masih buoy. Kita bicara buoy. Buoy itu sudah bisa dikatakan berkurang sekali, hampir tidak ada vandalisme untuk generasi ketiga ini. Cuma pernah terjadi sekali di Bali dan itu pun ketahuan ya kapalnya yang mana karena dengan teknologi yang sudah ada ini. Tapi kalau misalkan di India mereka sudah nyerah dengan buoynya. Oh jadi ini tidak terlalu anu dengan buoy. Parah sekali Pak, parah. Vandalismenya di India itu juga. Terus dia gantinya apa selain buoy? Nah sekarang Indonesia sudah bikin kabel. Oh mereka kabel juga? Mereka baru mau belajar dari Indonesia. Nah itu. Yang saya tahu itu orang luar belajar dengan kita, orang luar sudah maju, kita tertinggal. Karena Tapi kita ini lupa. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Untuk sistem kabel ini kita ini termasuk penggagas awal sebenarnya Pak ya. Untuk ada namanya Joint Task Force untuk Smart Scientific Science Monitoring and Reliable Telecommunication. Sistem ini yang akan kita bangun di Indonesia. Kita punya plan seperti itu. Baru tahap pertama yang begini saja. Nih, Jepang belum pakai. Atau Amerika sistem kabel. Mereka nggak pakai apa sih mereka itu? Mereka buoy aja. Enggak. Di Amerika pakai buoy saja, Jepang pakai kabel saja, Pak. Yang namanya S dan Donet. Iya, Donet ya. Ya. Mereka itu sistem kabel. Oh, Jepang nggak pakai buoy? Tidak. Buoy ada, tapi tertentu. Tapi yang menjadi patokan utamanya sistem kabel mereka. Jadi kabel buoy itu hanya berapa gitu, dan itu pun tidak menjadi patokan utama. Yang jadi patokan utama sistem kabel. Tapi mereka tidak menggunakan sistem smart itu. Mereka banyak uang ya. Jadi berapa triliun pun uang keluar ya mereka bikin begitu. Tapi kita kan kalau Indonesia mesti berpikir bagaimana untuk menghemat anggaran. Nah, sistem smart ini yang tahap pertama sudah kita lalui, yaitu kita membuat sensor yang ada di laut, kemudian data dari sensor itu kita alirkan ke stasiun darat. Satu stasiun darat. Itu tahap awal dan sudah di Labuan Bajo sudah ada. Nah, kemudian tahap berikutnya kita akan membuat 2 stasiun darat. Jadi dari sensor-sensor di tengah laut itu nyambung ke 2 stasiun darat yang berbeda pulau. Nah, kenapa begitu? Karena ketika sudah ada 2 stasiun darat di 2 pulau yang berbeda, itu kita bisa gunakan juga untuk komunikasi. Kita bisa bekerja sama dengan provider komersial telekomunikasi gitu ya. Banyaklah di sini penggelar kabel optik untuk telekomunikasi ya, Telkom dan sebagainya. Kita bisa bekerja sama dan kita bisa sharing dana dari situ. Mereka gelar kabel, kita pasang sensornya di situ, jadi dana kita ya untuk sensor itu saja. Jadi kan ada di bawah laut itu kan dia punya jalur kan. Jalur itu bisa dipakai. Banyak. Itu bisa dipakai dengan teknologi smart itu. Itu yang akan kita pakai. Jadi seperti Ibu Kepala BMKG pernah sampaikan ke kami ya. Mereka ingin semuanya Bu Ibu itu ingin semua di wilayah Indonesia itu sistem pendeteksiannya kabel karena sudah pusing dengan vandalisme itu ya. Tetapi itu kan perlu waktu Pak dan perlu dana yang besar. Nah, sehingga sebenarnya sistem buoy ini hanya untuk sementara Pak. Sementara sistem kabel ini belum ada untuk secara nasionalnya belum semuanya ada. Maka untuk beberapa wilayah pakai sistem buoy dulu. Nah, kalau nanti semuanya sudah, tentunya buoynya mungkin tidak diperlukan lagi. Tapi kita satu demi satu kita ganti itu. Rencananya seperti itu sih planningnya. Iya, yang Bapak sampaikan tadi itu sebenarnya kita belum bisa menarik benang merah ya. Makanya
hal seperti ini kan problem nasional ya, bahkan dunia ya, dunia sehingga perlu ada kebijakan, strategi dan upaya. Kebijakan itu biasanya dari pimpinan tertinggi presiden, presiden. turun ke kementerian lembaga, baru ahli-ahlinya dikerahkan kan untuk buat seperti itu. Betul, kan Pak. Begitu. Nah kebijakan itu ya dari presiden. Mudah-mudahan nanti ini kan nanti kita akan punya pemimpin yang baru ya. Mudah-mudahan dia berpihak kepada ini untuk keselamatan ini, karena kalau kita mundur-mundur terus, bencana itu kan tidak bisa diundur kan. Ya betul. Kita Pak. bilang jangan dulu data 10 tahun lagi, kan nggak bisa begitu kan. Jadi kita harus gerak cepat memang. Jangan sudah terjadi baru mau gerak gitu kan. Nah sekarang mungkin saya pikir BRIN ya, dalam ini Bapak Dr. Yaturian ini bikin cetak biru, blueprint kebutuhan nasional, mulai daripada bui, kan kita kan mesti petakan ya, dibikin roadmapnya, bui perlu berapa, kabel BES perlu berapa, IDSL yang ini perlu berapa. Kalau sudah ada itu kan anggaran kan mengikuti kan, seperti anggaran mengikuti seperti itu, jadi itu anggaran dari negara gitu loh. Anggaran itu bisa dikucurkan ke BUMN misalnya, atau langsung ke kementerian lembaga misalnya, atau ke BRIN atau apa ya, tergantung bagaimana caranya itu. Jadi kalau menurut saya sih, kalau seorang periset itu seperti Pak Dr. Yaturian ini sebenarnya nggak perlu terlalu resah dengan anggaran, karena itu kan tugasnya kan ada yang punya tugas ya. Ya betul. Yang saya mau ingin kepastian itu Pak Dr. Ian ini, bagaimana keyakinan itu ya, kita itu bisa mewujudkan bagaimana sistem pemantau di laut ini cukup untuk Indonesia gitu loh, dan kapan, sampai kapan. Karena bencana tsunami kan setiap saat bisa datang ini. Kalau apakah memang sudah punya cetak biru kebutuhan nasional? Saya bilang bui tetap dibutuhkan, tapi nggak banyak. Tempatnya sudah tahu pemetaannya. Kabel BES juga kan mesti dipetakan juga, karena mahal sekali kan. Betul. IDSL ini atau Puma ini itulah yang paling banyak gitu, karena bisa kita sebarkan ke seluruh Indonesia ya. Dan menurut saya ini bukan tugas BRIN sendiri atau tugas yang lain, tapi Pemda. Di Pemda itu ada BRIDA ya. BRIDA, betul. BRIDA daerah ya. Ya itulah di sana dengan Pemda bekerja sama dengan universitas. Itu membuat gitu loh, nggak masalah. Kalau yang IDSL, kalau bikin bui memang belum bisa. Mesti yang tapi itu yang sederhana dibuat di sana aja. Karena kita berdayakan perguruan tinggi kan. Nah seperti. Nah ini bagaimana ini strateginya seperti apa kira-kira? Jadi sebenarnya untuk roadmap, untuk mempercepat loh Pak, bukan untuk lama. Karena kalau lama banyak orang yang korban. Jadi roadmap sebenarnya sudah dibuat Pak waktu masih BPPT ya. Sudah ada roadmap. Sudah ada roadmap dan sudah disampaikan ke Bappenas ya. Mungkin perlu diupdate atau? Nah, tapi karena waktu itu BPPT kemudian bergabung menjadi BRIN ya, sehingga roadmap itu mungkin menjadi roadmap dari suatu lembaga yang sudah tidak ada. Saya tidak tahu bagaimana kebijakan dari Bappenasnya seperti apa, dan memang sebaiknya BRIN membuat update dari roadmap itu ya Pak ya, dan itu juga roadmap sampai tahun 2025 waktu itu kami bikin ya. Saya termasuk yang dibikin. Ini udah mau kesempatan habis. Baik ini. Kesempatan 2024 baik untuk membuat. Dibikin draftnya semua, baru 2025 operasional lagi gitu kan. Sudah tahu berapa kan. Biar penganggarannya masuk gitu loh. Iya. Kan betul. Gitu. Ya, betul, dan itu mungkin benar seperti tadi Bapak sampaikan, bahwa tidak semuanya harus BRIN ya, jadi cuma dan instansi juga, apalagi seperti misalnya tadi saya sampaikan, Bu, itu kan sudah dibuat di PT PAL, sudah lisensi, sudah tinggal beli saja. Waktu dari BMK ke PT PAL tidak ada BRIN lagi misalnya seperti itu, atau misalkan nanti sistem kabel, mudah-mudahan kita mulai sudah bisa bekerja sama kalau roadmap sudah jelas kan. Memang bisa bekerja sama, dan waktu itu juga sebenarnya Pak itu sudah mau bekerja sama Pak, jadi sebagai CSR dari perusahaan-perusahaan penggelar kabel optik dan operatornya. Ya sebenarnya artinya yang di Bapak sampaikan ini kan terkait anggaran ya. Ya terkait anggaran. Tapi kalau saya sih sebenarnya anggaran nggak masalah kalau kita sudah jelas roadmapnya ya, kebutuhannya berapa ini kita petakan. Tidak semua bui, berapa bui misalnya, kemudian kabel BES yang di mana tempatnya. Artinya apa? Nanti masuk ke Bappenas itu di Direktorat Jenderal Anggaran itu kan jelas kan? Ini peruntukannya untuk apa ini? Kemudian ADSL, Puma, segala macam ya. Saya pikir nggak ada masalah itu Pak. Kalau misalnya yang masalah itu kalau tidak jelas.
Sekarang kan sudah jelas kan, sudah punya roadmap, sudah punya pemetaan di mana yang perlu buoy, di mana perlu kabel base, kan gitu kan. Sekarang sebenarnya begitu. Jadi maksud saya itu seluruh Indonesia itu kan bisa bersinergi di pusat ada ITB, ada UI, ada Unair, ada ITS segala macam. Kan bisa kan di perguruan tinggi itu diperdayakan kan, kemudian ada industrinya. Karena industri itu adalah untuk memfabrikasi, tapi kalau perguruan tinggi kan desain, prototipe, misalnya beri prototipe, kan nggak bisa sampai jadi kan, harusnya kan ada industri juga maju gitu kan. Di daerah juga sama kan, ada perguruan tinggi di sana, ada juga industri di sana, industri. Sebenarnya kalau IDSL itu kan UMKM bisa kan sebenarnya kan. Tidak harus industri besar sekali kan. Kalau buoy kabel base oke. Ini yang kecil-kecil ini kalau makin banyak kan, makin banyak orang bisa selamat kan. Kita pasang untuk mendeteksi, bisa bermanfaat besar sekali gitu loh, dan itu tidak mahal gitu. Saya waktu yang roadmap tadi saya sampaikan tadi itu memang tidak memasukkan IDSL, Pak, karena waktu itu kan IDSL bukan di BPPT waktu itu ya. Jadi memang saya sendiri tidak membuat roadmap untuk IDSL itu. Tapi memang itu suatu saya pikir suatu yang bagus, dan apalagi sekarang kita sudah bergabung dalam BRIN, nanti IDSL bisa disatukan dalam roadmap untuk pendeteksian tsunami, bergabung dengan sistem buoy, sistem kabel, dan jangan lupa juga tadi kita di awal kita sebutkan bahwa ada sistem tomografi juga. Itu juga kita harus sampaikan, semua teknologi kita pakai. Bahkan sebenarnya kita sudah mulai menggagas untuk sistem radar dan sebagainya. Semua teknologi kita bisa terapkan di sana. Cuma memang waktu itu roadmap yang kami buat hanya untuk buoy dan kabel. Kalau nanti akan membuat roadmap lagi, 3 waktu itu roadmap, termasuk tomografi di roadmap itu ada juga. Nah, mudah-mudahan Pak, kalau misalkan kita akan membuat roadmap lagi, dan yang satu yang penting, roadmapnya dipatuhi, Pak. Betul. Roadmap itu dibuat kan untuk dijalankan. Dan roadmap itu adalah sebagai dasar untuk mendapatkan anggaran dari Kementerian Keuangan, Pak, suatu lembaga. Jadi maksud saya, mungkin Bapak tidak harus menunggu bola, harus menjemput bola, Pak. Jadi karena Bapak memang yang paling tahu bagaimana dengan bisa komunikasi dengan pimpinan di BRIN segera di-update roadmap itu. Dan data kan sudah ada semua kan, pemetaannya, buoy perlu berapa, kabel base perlu berapa, alat lain misalnya, bukan cuma IDSL, alat lain untuk bisa disamakan untuk mendeteksi selain buoy dengan ini. Itu kan juga bisa dipetakan butuh berapa ribu, misalnya berapa ratus, kan bisa begitu kan, sehingga nanti keluar anggaran di belakang, berapa anggarannya dibutuhkan gitu kan. Nah, anggaran itulah dasarnya untuk dapatkan anggaran kan di Kementerian Keuangan oleh instansi itu. Mungkin prioritasnya mana, prioritas utama, kedua, ketiga ya. Saya pikir tanpa cara begitu sekarang nanti mundur lagi, Pak. Untuk mulai kegiatan 2025 sekarang ini sudah harus diusulkan. Minimal roadmap itu Bapak harus perbarui. Nah, bukan juga orang sendiri tapi institusi lah maksudnya. Institusi maksudnya. Nah, itu yang saya mau sampaikan, bahwa memang sudah Pak, kita mencoba untuk membuat roadmap baru, meskipun bukan saya ya, tapi teman saya yang menghadap ke kepala BRIN, dan sampai sekarang masih belum. Saya kira apakah belum ada tanggapan atau belum jadi seperti apa, saya kurang tahu, karena memang bukan saya yang menghadap Pak kepala. Tapi sama Pak, saya juga memang berharap besar dari roadmap yang ini, dan memang roadmap yang akan menjadi patokan bagi kita semua untuk bekerja, dan memang pekerjaan itu berlangsung secara terus kontinu, karena namanya bencana tidak tahu kapan akan terjadi. Kita jangan sampai lupa, karena kejadian tsunami-nya sudah berlalu beberapa tahun, sekarang sudah lupa lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu lagi gitu ya Pak. Jadi kesimpulannya yang bisa kita tarik di sini ini memang krusial ya, bahwa roadmap itu kan ada tahapannya setiap tahun kan, di dalam roadmap itu. Mungkin tahun pertama mungkin pengadaan IDSL atau Puma misalnya 1000 misalnya begitu ya.
Tapi di situ tuh sudah dibagi-bagi gitu loh. Buoy misalnya cuma satu, kabel base berapa ya. Sehingga anggaran itu memang kalau sekaligus semua memang berat ya. Ya, Nah, betul. mungkin selain itu, mungkin dari BUMN misalnya juga bisa bantu kan. BUMN misalnya bisa bantu juga, atau pemerintah daerah. Ya. Kalau IDSL misalnya kebijakannya IDSL atau PUM atau apa, itu pemerintah daerah aja kan murah kan. Ya. Pemerintah daerah aja yang menggerakkan anggaran. Ya, Kalau ya, yang kayak buoy, kabel base itu pusat misalnya. Ya, Itu bisa begitu juga, Pak, nggak ada masalah. Ya. Yang penting sekarang itu orang selamat Ya, betul, dari Pak. bencana itu kalau terjadi. Ya, Nah. tentunya BRIN dalam hal ini terbatas ya Pak ya kekuasaannya, kita tidak bisa juga ya kan sampai ke Pemda ke dan sebagainya, dan kebijakan dari BRIN sekarang itu kan hanya di bidang risetnya saja kita. Jadi kalau dibilang dalam bidang risetnya saja untuk yang buoy kita sudah selesai karena sudah ada lisensi, sudah bisa diproduksi PT PAL. Kalau untuk sistem kabel kita memang masih harus berkembang dalam hal risetnya. Tahapan R&D, masih tahap R&D ya. R&D ya. Tapi tidak lama lagi. Tapi kalau buoy sudah operasional sudah kan? operasional. Itu tinggal sekarang bagaimana pemerintah ya, apakah itu lewat Pemda, apakah itu lewat BMKG atau lewat instansi lainnya untuk memanfaatkan hasil riset kami gitu kan. Itu saja sih sebenarnya yang untuk yang buoy itu. Dan saya sendiri memang berharap banget meneruskan untuk sistem kabel ini karena kedepannya sangat bagus Pak ininya, bisa diterapkan dengan resiko kerusakan yang sangat kecil, dan sekali membuat itu bisa 10-20 tahun umurnya. Oh gitu ya. Ya, tidak seperti buoy yang setiap tahun harus diganti ya. Makanya tadi di awal saya bilang kita mesti punya pemetaan ya. Ya, betul, jadi betul. butuh buoy berapa? Nggak harus semua pakai buoy gitu kan? Jadi ada. Kabel base di mana saja, kemudian yang di bawahnya itu pasti lebih luas lah. Di tempat-tempat lain gitu kan, yang ada pulau. Banyak, kita punya pulau-pulau kecil banyak kok. Kan begitu bisa dipasang gitu kan, seperti Ya, itu. betul. Jadi itu Pak Dr. Ian, ini panjang juga kita ya berdiskusi ya. Tapi mungkin closing statement ya dari Pak Dr. Ian saya ingin minta ini, kira-kira dalam lubuk hati yang dalam dari Bapak seorang pakar sistem pendeteksi tsunami ya di laut. Ya, ini laut kita bicara, kalau darat nggak perlu karena sudah jalan ya. Seismograf juga kita sudah bikin kan sebagaimana itu. Kira-kira keyakinan Bapak itu untuk menghasilkan alat pendeteksi untuk di laut itu untuk terkait tsunami ya, itu seberapa persen sih, seberapa besar gitu keyakinannya loh, dengan melihat kondisi di Indonesia saat ini dan rawan-rawan bencana itu kan jelas. Keyakinan Bapak dengan Bapak punya SDM misalnya bagaimana? Seberapa yakin Pak? Saya sebenarnya masih merasa bahwa kita masih perlu jalan yang cukup panjang untuk kita bisa menjadi negara seperti yang seperti Jepang yang sudah siap ya dengan bencana tsunami ini. Masih banyak hal yang masih kita perbaiki seperti misalnya tadi saya sampaikan masalah kontinuitas ya. Masalah dana, saya kira kita kan tadi saya sampaikan tidak perlu membuat semahal yang di Jepang karena kita bisa punya strategi sendiri gitu kan. Tapi seberapa kecil pun itu dana, kalau tidak ada perhatian tidak akan keluar. Perhatian ini yang sangat penting sebenarnya. Sebenarnya karena sistem pendeteksian tsunami itu kan sama dengan bidangnya militer sebenarnya, pertahanan juga kan. Cuma kalau militer kan pertahanan dengan orang baik dari luar atau dari dalam negeri ya. Tapi ini pertahanan dari alam. Korbannya kan manusia juga gitu kan. Iya. Ya, korbannya manusia, dan kita sayang sekali kalau kita sudah kita mampu tapi sampai terjadi ada korban jiwa. Kan saya sendiri merasa bersalah gitu ya, kalau sampai terjadi ada korban jiwa misalkan karena tsunami, padahal saya bisa gitu ya untuk membuat seperti itu dari segi teknologinya. Dan makanya saya mengharapkan sekali kerjasama nanti antar instansi dan terutama perhatian dari semua jajarannya, dari presiden sudah membuat perpres, tapi jajaran-jajaran di bawahnya juga memang serius untuk menjalankan itu, sehingga saya harap nanti ke depannya tentunya Indonesia bisa negara yang tsunami ready istilahnya ya, tsunami ready.
baik dari segi teknologinya, kemudian dari segi masyarakatnya, Pak. Jadi mitigasinya memang maksudnya mitigasinya. Jadi yang bekerja di sini tidak hanya saya yang di bagian pendeteksian, tapi juga ada teman-teman lain yang di bagian mitigasi yang memberikan pengetahuan lah kepada masyarakat bagaimana cara bisa menyelamatkan jiwa dari bencana-bencana yang bisa datang di Indonesia yang banyak, yang berbagai macam ya, dan tsunami adalah hanya salah satunya. Dan saya berharap itulah perhatian yang benar baik dari masyarakat, dari pemerintah, karena ini berhubungan dengan jiwa. Iya, yang Bapak sampaikan tadi ada dua komponen ya, teknologinya dan masyarakatnya. Gitu, mitigasinya kan. Dan di mitigasi saya pikir BMKG juga sudah terus ya memberikan sosialisasi segala macam, membantu Pemda. Kalau kita mau jujur, mungkin Bapak bisa ambil itu, ada tas untuk ready tsunami. Nah itu kita sudah bikin, seluruh Indonesia sudah ada Pak, Pemda. Bisa diperlihatkan ini kan. Ini kan tas untuk kalau ada bencana. Ready to survive kan. Nah ini salah satu bentuk bagaimana sosialisasi kepada masyarakat ya. Betul. Bahwa kita tidak perlu takut, tidak perlu panik, tapi tetap harus waspada. Nah begitu. Dikembalikan lagi Pak. Jadi apa yang disampaikan Bapak itu sebenarnya sudah berjalan, tinggal itu tadi di push gitu, di speed up. Speed up karena yang utama masyarakatnya siap dulu. Kalau ada pendeteksian tapi masyarakatnya tidak siap juga kan nanti percuma juga. Makanya masyarakat itu harus end to end, benar Pak. Iya kan, komponen struktur dan kultur itu harus diperkuat semua. Karena kalau tidak nggak bisa. Bisa BMKG keluarkan peringatan dini. Kalau di kulturnya lambat, ya masyarakat juga jadi berat kan seperti itu. Betul. Mungkin saya pikir itu Pak Dr. Ian ya, Turiana, terima kasih pengetahuannya ya. Ya saya bisa simpulkan di sini bahwa Pak Dr. Ian ini sudah yakin bahwa kita mampu, SDM kita mampu membuat, tapi tentu perlu sinergi betul, dan juga dengan dukungan anggaran. Kalau kita selalu hanya berpikir anggaran, mungkin agak lambat gitu loh. Tapi yang penting kita siap dulu. Dan ini di sini peran pemerintah ya. Mudah-mudahan pemerintah yang baru nanti ini bisa care ya. Betul. Terutama yang terkait dengan riset teknologi ya dan inovasi untuk ini menyiapkan gitu ya. Mumpung masih bisa kita siapkan untuk memasang alat-alat pendeteksi tsunami di seluruh Indonesia gitu ya. Dengan bertahap dan pasti gitu ya. Dan sustainable. Betul. Nah, itu yang paling penting itu. Karena jangan sampai kita pasang setelah itu mati sudah. Kita ada bencana tidak ada. Jadi selalu ada updating gitu. Betul. Itu seperti itu karena ini adalah ujung-ujungnya adalah untuk keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Betul. Dia selamat, dia sejahtera juga kan. Karena dia selamat itu dia bisa sejahtera dengan adanya sistem ini. Mungkin itu saja. Saya pikir nanti kita bisa bahas yang lain ya. Di episode lain. Yang penting ini sekarang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Bahwa Indonesia sebenarnya sudah siap, terutama dari SDM. Tinggal butuh dukungan dari pimpinan ya. Betul. Pengambil kebijakan untuk berpihak kepada ini. Karena ini adalah untuk keselamatan juga. Mungkin demikian para pemirsa. Episode kali ini terkait dengan sistem pemantauan alat tsunami ya. Pemantauan deteksi tsunami. Dari narasumber Dr. Ian Turiana dari BRIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas knowledge-nya ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan Indonesia bisa mampu ya untuk sama dengan negara-negara lain gitu ya. Terutama dari segi penyiapan alat-alat deteksi tersebut. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak.